Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Fitra Nur Ramadan dan teman saya Rahardi Heru Nurwijaya dari kelas TI 18 PCN. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang manajemen sistem input-output. Di sini saya akan menjelaskan manajemen sistem input-output. Di sini dimulai dari slide pertama, prinsip dari perangkat keras input-output itu ada batasannya. Bagaimana hardware tersebut diprogram. Manajemen perangkat input-output mempunyai beragam fungsi, diantaranya mengirimkan perintah ke perangkat input-output agar menyediakan layanan, menangani interupsi perangkat input-output, menangani kesalahan pada perangkat input-output, menyediakan interface ke pemakaian. Selanjutnya di slide berikutnya, input-output device. Perangkat input-output dapat dibedakan berdasarkan sifat aliran data. Di sifat aliran data itu dibedakan juga menjadi yang pertama itu perangkat berorientasi blok atau block oriented device yang menyimpan informasi dan menukarkan atau mengirim informasi sebagai blok-blok berukuran tetap. Di tiap blok itu mempunyai alamat tersendiri. Ukuran blok dapat beragam antara 128 sampai 1024 bit. Ciri utamanya itu membaca atau menulis blok-blok secara independen. Contohnya seperti disk, tab, CD-ROM, dan optical disk. Yang kedua itu perangkat berorientasi karakter atau character oriented device. Dia itu mengirim atau menerima karakter dan tanpa peduli membentuk suatu struktur blok non-addressable dan tidak mempunyai operasi SIG. Contohnya terminal, lamp printer, punch card, network interface, pita kertas, dan mouse. Klasifikasi di atas itu nggak mutlak ya, karena ada beberapa perangkat yang tidak termasuk kategori di atasnya, seperti kayak clock yang traumatis secara blok dan juga tidak menghasilkan atau menerima aliran karakter. Selanjutnya juga ada memori mapped screen dan juga sensor. Dan keduanya itu sasaran komunikasi. Berdasarkan sasaran komunikasi itu dibedakan lagi menjadi 3. Yang pertama itu perangkat yang terbaca oleh manusia atau human readable device. Perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan manusia itu. Contohnya kayak VDT, video display terminal, terdiri dari monitor, keyboard, dan mouse. Terus perangkat yang terbaca oleh mesin itu perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan perangkat elektronik. Contohnya kayak disk, tab, sensor, controller, actuator. Dan untuk komunikasi itu perangkatnya cocok untuk komunikasi dengan perangkat jarak jauh. Contohnya kayak modem. Device controller. Unit atau input-output berupa komponen elektroniknya. Unit input berupa komponen elektronik. Device controller atau adapter adalah untuk mengaktifkan perangkat eksternal dan memberitahukan yang perlu dilakukan oleh perangkat atau driver. Contohnya itu kayak unit tape mengetik di instruksi untuk kembali ke posisi awal, bergerak ke record berikutnya, dan sebagainya. Dan kedua komponen mekanik, contoh kayak head motor, stepper, dan printer. Di sini ada contoh gambaran model untuk mengoneksi atau menghubungkan CPU, memori, controller, dan device input-output lainnya. Dan selanjutnya bisa dibaca oleh teman atau rekan saya, Dinda Fitra Nur Ramadan. Selanjutnya yaitu Direct Memory Access atau biasa disingkat dengan DMA. DMA ini berfungsi untuk membebaskan pemroses menunggui transfer data yang dilakukan oleh input-output device. Saat pemroses ingin membaca atau menulis data, pemroses memerintahkan DMA controller dengan mengirimkan informasi perintah penulisan atau
pembacaan. Jadi mengirimkan informasinya itu berupa perintah penulisan atau pembacaan ya. Nah, di sini ada 3 jenis, yaitu ada alamat input-output device, awal lokasi memori yang ditulis atau yang dibaca, dan jumlah word atau byte yang ditulis atau dibaca. Setelah mengirimkan informasi itu ke DMA controller, pemroses dapat melanjutkan kerja lain. Pemroses mendelegasikan operasi input-output ke DMA. DMA mentransfer seluruh data yang diminta ke atau dari memori secara langsung tanpa melewati pemroses. Ketika transfer data selesai, DMA mengirimkan sinyal interupsi ke pemroses. Pemroses hanya dilibatkan pada awal dan akhir transfer data. Operasi transfer antara perangkat dan memori utama dilakukan sepenuhnya oleh DMA, lepas dari pemroses dan hanya melakukan interupsi bila operasi telah selesai. Keuntungan dari DMA ini yaitu peningkatan kinerja proses atau input-output dan meminimasikan overhead. Selanjutnya yaitu ada prinsip software input-output. Ide dasarnya itu yaitu mengorganisasikan software dalam beberapa layer di mana level bawah menyembunyikan akses atau kepelikan hardware untuk level di atasnya. Level atas pembuatan interface yang baik ke user. Selanjutnya yaitu ada tujuan software input-output. Yang pertama itu ada konsep dalam desain software input-output, yaitu device independence atau tidak bergantung pada device yang digunakan. Yang kedua yaitu ada penamaan yang seragam atau uniform naming, yaitu penamaan file berkas atau perangkat adalah string atau integer yang harus sederhana, tidak bergantung pada device. Contohnya yaitu seluruh disk dapat dibuat dengan hierarki sistem file, yaitu menggunakan NPS. Yang ketiga yaitu ada penanganan kesalahan atau error handling, yaitu error harus ditangani sedekat mungkin dengan hardware. Contohnya yaitu pertama controller, device driver, dan seterusnya. Dan jika tidak bisa ditangani, beri pesan. Yang keempat yaitu ada synchronous atau blocking versus asynchronous atau interrupt driver transfer. Kebanyakan input-output adalah asinkron. Pemroses mulai transfer dan mengabaikan untuk melakukan kerja lain sampai interupsi tiba. Program pemakai sangat lebih mudah ditulis jika operasi input-output berorientasi blok. Setelah perintah read, pemrogram kemudian ditunda secara otomatis sampai data tersedia di buffer. Terserah sistem operasi untuk menangani operasi yang sesungguhnya interrupt driver. Yang kelima yaitu ada shareable versus dedicated device, yaitu beberapa perangkat dapat dipakai bersama seperti disk, tapi ada juga perangkat yang hanya satu pemakai yang diperbolehkan memakai pada satu saat. Misalnya yaitu ada disk untuk shareable dan printer untuk dedicated. Selanjutnya yaitu ada input-output interrupt. Teknik interrupt driven input-output memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah input-output pada modul input-output. Bersamaan dengan perintah input-output dijalankan modul input-output, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Apabila modul input-output telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan padanya, akan melakukan interupsi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Dan demikian presentasi kali ini bersama saya dan Dinda Fitanun Ramadan. Bila ada kesalahan dan kata-kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.